Hari ini 23 September kita memperingati Santo Padre Pio. Pio of Pietrelcina OFM Capucin, umumnya dikenal sebagai Padre Pio, adalah seorang pastor dan mistikus dari Ordo Saudara-saudara Dina Capucin. Padre Pio menjadi terkenal karena mendapatkan stigmata hampir seluruh hidupnya. Kondisi ini menimbulkan banyak minat dan kontroversi di sekelilingnya. Santo Pio dari Pietrelcina merupakan orang kudus besar abad ke-20 yang menerima karunia-karunia ilahi seperti stigmata selama 50 tahun. Ia mengalami 5 luka Yesus, dan dari luka-luka tersebut mengeluarkan bau harum yang mengagumkan. Bilokasi, yaitu dapat berada di 2 tempat sekaligus. Levitasi, yaitu dapat melayang atau berdiri tanpa menyentuh tanah. Karunia kunjungan jiwa-jiwa yang telah meninggal di purgatorium atau api penyucian. Dan bisa juga membaca batin seseorang. Padre Pio atau Francesco Vergioni, nama kecilnya, lahir pada tanggal 25 Mei 1887 di sebuah kota kecil Pietrelcina, Italia Selatan. Ia lahir dari pasangan keluarga petani Grazio Vergioni dan Giuseppa D'Annunzio. Sedari kecil, Francesco sudah menunjukkan tanda-tanda kesalehan. Di usia 5 tahun, Francesco sudah mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Tidak hanya itu, sejak kecil ia dapat berkomunikasi dengan malaikat pelindungnya, Bunda Maria, dan Tuhan Yesus. Francesco kecil sering juga diganggu oleh iblis dan sering mendapat pengalaman tentang neraka. Pada usia 12 tahun, Francesco menerima sakramen komuni suci untuk pertama kalinya, sekaligus sakramen krisma atau penguatan. Saat menginjak usia 15 tahun, pada 6 Januari 1903, Francesco bergabung dengan biara Capucin di Morconi dan mengambil nama Pio sebagai nama religiusnya. Pada usia 23 tahun, ia ditabiskan sebagai imam. Dan setelah selesai melayani angkatan bersenjata, ia ditugaskan di San Giovanni Rotondo. Tanggal 20 September 1918, Padre Pio menerima karunia stigmata 5 luka Yesus pada saat ia mengucap syukur setelah mempersembahkan misa kudus. Setelah peristiwa itu, Padre Pio banyak mengalami kesulitan akibat penyelidikan yang dilakukan oleh gereja dan dunia medis. Bahkan, ia sempat tidak diizinkan untuk merayakan misa publik dan mendengarkan pengakuan dosa.
Setelah akhirnya ia diizinkan untuk kembali melayani secara publik, umat dalam jumlah besar yang mendengar kabar karunia-karunia ajaib yang dimiliki Padre Pio berdatangan ke San Giovanni Rotondo untuk menghadiri misa yang ia persembahkan setiap pagi untuk mengaku dosa padanya. Dalam sehari, Padre Pio bisa menghabiskan 15 jam, bahkan lebih, hanya untuk mendengarkan pengakuan dosa. Dalam pengakuan-pengakuan inilah banyak umat yang bersaksi bahwa Padre Pio dapat mengetahui isi hati dan masa lalu para peniten. Padre Pio cukup dikenal dengan pribadinya yang tegas. Ia bahkan sering memarahi para peniten dan menegur mereka dengan keras. Hal ini sering ia lakukan kepada para peniten, bahkan sering mengusir para peniten. Hal ini dilakukan oleh Padre Pio agar para peniten tidak hanya sekedar mengaku dosa-dosa dengan kata-kata, namun juga harus diikuti dengan rasa sesal dan niat untuk merubah diri serta hidup dalam pertobatan. Meski diperlakukan seperti itu, justru umat beriman semakin bertumbuh imannya dengan pesat dalam pertobatan. Ada sebuah cerita nyata dari seorang peniten yang menceritakan kisahnya tentang pengalamannya mengaku dosa di hadapan Padre Pio. Peniten ini adalah seorang wanita yang berasal dari Inggris dan datang jauh-jauh ke Rotondo, Italia hanya untuk mengakukan dosanya kepada Padre Pio. Padre Pio dan wanita ini tidak pernah bertemu sebelumnya. Seperti biasanya, wanita ini masuk ke kamar pengakuan dosa. Tetapi dengan segera Padre Pio menutup jendelanya seraya berkata, "Aku tidak dapat melayanimu." Wanita itu meninggalkan kamar pengakuan itu dan tetap tinggal beberapa minggu lamanya di Rotondo. Sepanjang waktu itu, setiap hari ia kembali datang ke gereja di Rotondo, tempat Padre Pio berkarya dan melayani. Ia masuk kamar pengakuan, dan setiap hari pula ia kembali ditolak oleh Padre Pio. Pada akhirnya, Padre Pio mau melayaninya dan mendengarkan pengakuan dosanya. Kemudian wanita itu bertanya pada Padre Pio, mengapakah ia membiarkan dirinya menunggu begitu lama untuk mengaku dosa. Dengan segera Padre Pio bertanya kembali pada wanita itu, "Dan engkau sendiri, berapa lamakah engkau telah membiarkan Tuhan kita harus menunggu? Seharusnya engkau heran terhadap dirimu sendiri, karena Yesus tetap mengasihimu dan membiarkan pengampunannya melimpah atasmu setelah engkau menunda-nunda pengakuan dosamu selama bertahun-tahun lamanya. Bahkan engkau tetap memaksakan dirimu menyambut Tuhan kita dalam komuni kudus, meskipun engkau sendiri tahu bahwa engkau dalam kondisi berdosa berat dan belum menerima sakramen tobat." Sontak wanita itu termenung dan ia menyesal.
Setelah mendengarkan pengakuan dosanya, Padre Pio memberikan absolusi pengampunan dan pelepasan atas dosa-dosa wanita ini. Dan wanita ini menangis menyesali dosa-dosanya. Pengampunan dan teguran Tuhan melalui Padre Pio membuat wanita ini berubah dan memperbaharui hidupnya. Setelah beberapa hari, wanita ini kembali ke Inggris, bukan dengan kondisi yang sama saat ia datang ke Rotondo, tetapi dengan sukacita dan bahagia. Apa yang dilakukan oleh Padre Pio bukan berarti membuat umat lari atau ketakutan saat mengaku dosa karena teguran keras dan kasar yang dilakukan olehnya. Tetapi justru saat itulah menjadi saat di mana umat beriman merenung dan menyesali dosa-dosanya. Banyak umat bersaksi bahwa teguran keras yang dilakukan oleh Padre Pio membuat mereka memiliki komitmen untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan tidak menyakiti Tuhan dengan dosa-dosa mereka. Pada tahun 1940, Padre Pio menggagas untuk mendirikan rumah sakit di Bukit Gargano. Pada tahun 1946, barulah pembangunan rumah sakit terlaksana lewat dana yang diterima dari peziarah. Rumah sakit yang disebut rumah untuk mengangkat penderitaan berdiri dan dapat menampung 350 orang. Padre Pio wafat pada tanggal 23 September 1968. Ada kisah unik di tahun 1947. Wojtyla, seorang pastor muda dari Polandia, berkunjung ke San Giovanni Rotondo dan bertemu Padre Pio. Pada saat bertemu, Padre Pio mengatakan bahwa Wojtyla akan menduduki posisi tertinggi di dalam gereja Katolik. Nubuat ini tergenapi. Kelak Wojtyla ini yang kita kenal sebagai Paus Yohanes Paulus II yang telah mengkanonisasi Padre Pio sebagai orang kudus pada tanggal 16 Juni 2002.